Armenia terancam kudeta militer bak Myanmar, jet tempur berdengung di ibu kota. Krisis politik di Armenia berubah menjadi kekacauan setelah ribuan pendukung dan anti pemerintah Perdana Menteri Nikol Pashinyan sama-sama turun ke jalan pada hari Kamis kemarin. Situasi semakin tegang ketika jet-jet tempur berdengung keras di ibu kota Armenia, Yerevan. Kubu militer menentang Perdana Menteri Nikol Pashinyan yang membuat negara pecahan Soviet ini terancam kudeta militer. Perdana Menteri Pashinyan ikut turun ke jalan di ibu kota memimpin aksi para pendukungnya yang berteriak Perdana Menteri Nikol. Pashinyan mengatakan negaranya memang terancam oleh percobaan kudeta militer setelah pihak angkatan bersenjata menuntutnya mengundurkan diri. Krisis politik ini terjadi di tengah perpecahan reaksi publik atas penanganan pemerintahan terhadap perang tahun lalu dengan Azerbaijan untuk merebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Beberapa jam setelah staf umum militer Armenia membuat seruan mengejutkan agar pemerintahannya mundur, Pashinyan mengumpulkan sekitar 20.000 pendukung di pusat ibu kota untuk menentang apa yang dia katakan sebagai upaya untuk menggulingkannya. Tak mau kalah, kubu oposisi mengumpulkan sekitar 10.000 pendukungnya tidak jauh dari sana, kubu pro pemerintah. Mereka mulai memasang tenda dan membangun brigade di luar parlemen saat mereka berjanji untuk mengadakan demonstrasi sepanjang waktu. Para pengunjuk rasa kubu oposisi terdengar meneriakkan Nikol dasar pengkhianat dan Nikol mundur. Publik Armenia juga berbagi video di media sosial tentang jet-jet tempur yang mengelilingi Yerevan dan berdengung keras. Kepala Staf Umum Angkatan Darat Onik Gasparyan mengeluarkan pernyataan yang mengkritik keputusan Perdana Menteri Pashinyan untuk memecat Tiran Kacharyan, Wakil Kepala Staf Umum pertama Angkatan Darat. Gasparyan menuntut pengunduran diri Pashinyan dan mengatakan kabinet Perdana Menteri juga harus mundur. Perdana Menteri dan juga pemerintah tidak lagi dapat membuat keputusan yang masuk akal. Bunyi pernyataan militer tersebut. Untuk waktu yang lama, Angkatan Bersenjata Armenia dengan sabar menoleransi serangan oleh pemerintah yang sedang berkuasa yang bertujuan untuk memfitnah Angkatan Bersenjata, tetapi semuanya ada batasnya. Lanjut pernyataan itu yang dilansir dari Armen Press pada Jumat 26 Februari 2021. Pernyataan itu ditandatangani oleh Gasparyan, para deputinya dan juga personel militer tertinggi yang merupakan staf umum Angkatan Bersenjata Armenia. Sementara Perdana Menteri Pashinyan menanggapi dengan menantang, "Saya memerintahkan semua jenderal, perwira dan tentara lakukan tugas Anda melindungi perbatasan negara dan integritas teritorial," katanya dalam pertemuan umum. "Tentara harus mematuhi rakyat dan otoritas terpilih," lanjut Pashinyan. Dia berusaha meremehkan pernyataan militer tersebut dengan mengatakan itu adalah reaksi emosional terhadap pemecatan terhadap Kacharyan. Kacharyan telah mengejek klaim oleh Perdana Menteri Pashinyan bahwa rudal Iskander yang dipasok oleh Rusia, sekutu militer utama Armenia, telah gagal mencapai target selama perang memperebutkan wilayah sengketa Nagorno-Karabakh. Tapi oposisi Armenia mendesaknya untuk memperhatikan permintaan tersebut. "Kami menyerukan kepada Nikol Pashinyan untuk tidak memimpin negara menuju perang saudara dan untuk menghindari pertumpahan darah." Pashinyan memiliki satu kesempatan terakhir untuk menghindari kekacauan, kata Prosperous Armenia atau Armenia Sejahtera, partai oposisi terbesar di negara itu dalam sebuah pernyataannya. Prosperous Armenia dan juga partai oposisi lainnya Bright Armenia menyerukan diadakannya sesi parlemen yang luar biasa yang dikendalikan oleh sekutu Pashinyan. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Myanmar chaos, uang dibatasi, warga tarik tunai besar-besaran. Kondisi Myanmar makin mencekam.
Warga Myanmar beramai-ramai menarik uang mereka di bank. Ini menyusul batasan baru yang dikenakan pada penarikan tunai harian di negeri itu. Desas-desus muncul di mana negeri berumah tengah kekurangan uang pasca kudeta. Ini juga akibat banyaknya karyawan bank yang memboikot dan bolos bekerja. Dilansir AFP, Bank Myawaddy yang merupakan salah satu bank milik militer menghadapi tekanan boikot sejak para jenderal menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dari kekuasaan pada 1 Februari. Para karyawan dikabarkan bolos guna merebut sektor itu dari junta. Ketidakpastian telah memicu kekhawatiran kekurangan uang tunai, kata Tunai, seorang pengusaha berusia 43 tahun. Ia sendiri mengaku telah mengantri setiap hari selama seminggu terakhir. Ini ia lakukan untuk menarik 6 juta kyat Myanmar atau sekitar 63 juta rupiah dari rekening Bank Myawaddy miliknya. Karena rumor tentang pembatasan tarik tunai bank ini, saya datang untuk menarik uang saya, ujarnya lagi. Bank terbesar ke-6 di Myanmar itu hanya mengizinkan 200 nasabah per cabang untuk melakukan penarikan terbatas per hari, di mana warga hanya bisa mengambil uang hingga 500 kyat saja. Tunai masih beruntung, banyak warga yang gagal menarik uangnya meskipun sudah antri setiap hari. Saya benar-benar muak, kata pensiunan guru Min itu. Mereka harus mengumumkan melalui media yang dikelola pemerintah bahwa uang kami baik-baik saja. Meskipun tabungan saya tidak banyak, saya khawatir karena rumor. Di luar cabang Myawaddy, kerumunan kecil warga berteriak-teriak meminta diizinkan menarik dana. AFP melaporkan penjaga keamanan terlihat sibuk menenangkan warga. Sementara itu di pusat komersial Yangon, bank swasta sebagian besar masih tutup namun bank pemerintah sebagian buka. Kekhawatiran juga muncul soal bagaimana perusahaan-perusahaan di Myanmar membayar karyawannya akhir bulan ini, termasuk apakah lansia akan mendapatkan gaji pensiun mereka. Saya akan menerimanya bulan depan, saya sudah cukup kesulitan, kata Aye. Risiko kekurangan uang. Sementara itu risiko kekurangan uang tunai di negara itu makin tinggi. Bahkan dalam jangka waktu yang tak dapat diprediksi, di masa lalu di bawah pemerintahan militer sebelumnya, mereka dikenal sering mencetak uang dan hal itu tentu saja meningkatkan inflasi, kata seorang pengamat Myanmar dari Curtin University Australia, Hitwee kepada AFP. Perekonomian Myanmar sebelum kudeta sudah menghadapi hambatan ekonomi yang parah akibat pandemi COVID-19 dan tindakan penguncian. Situasi ini diperkirakan akan semakin parah karena gerakan sipil yang memboikot junta. Belum lagi para jenderal Myanmar kini terkena sanksi dari Barat, mulai Amerika Serikat, Inggris, Kanada, hingga Uni Eropa. Ini berdampak pada kerusakan reputasi dan penurunan direct investment. Pertumbuhan Myanmar juga sudah direvisi lembaga pemerintah Fitch. Peningkatan resiko politik membuat PDB dipangkas menjadi 2% dari sebelumnya 5,6%. Sementara itu,